Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya kami ingin meminta maaf karena terjadi kesalahpahaman karena kami sebelumnya itu mengerjakan dari perspektif waka kurikulum dan ternyata tugas kami adalah guru. Berarti mohon maaf kami harus mempersiapkan ulang dengan mendadak ya. Jadi mohon maaf nanti misalnya kalau ada masukan-masukan kami sangat menerima dengan baik. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design dari perspektif guru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anissa Rahmawati, kemudian ada Bintang, kemudian Carolina, ada Mbak Dinda Yulia, Mbak Dia Hasna, Mbak Aan, dan juga Mas Arif. Ya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam tahap perencanaan. Yang pertama, ini sulitnya ya, jadi begitu sulit mengubah mindset dari penerapan kurikulum yang lama dengan alur berpikir yang maju menjadi alur berpikir yang mundur. Jadi karena kurikulum sebelumnya itu sudah terlalu pakem, jadi ada sedikit kesulitan untuk menerapkan hal yang baru, yaitu alur berpikir yang terbalik. Baik, untuk yang kedua ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk alur pertama dalam UPD adalah menetapkan tujuan. Nah, ini adanya kesulitan dalam merancang pembelajaran, khususnya dalam tujuan pembelajaran ya, yang mengakomodir kebutuhan dan karakteristik siswa. Seperti kita sudah melaksanakan bahwa ada penelitian mengenai karakteristik perkembangan siswa. Nah, seperti itu. Padahal per fase itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Maka sebagai guru kita harus mengetahui nih karakter utama nih anak di fase ini perkembangannya seperti apa begitu. Maka ada kesulitan di situ dalam merancang pembelajarannya. Untuk yang ketiga adalah sulitnya guru dalam mengatur alokasi waktu, karena di dalam kurikulum ini tidak hanya meningkatkan kemampuan secara kognitif, namun juga sisi non kognitifnya seperti afektif dan keterampilan itu tadi. Jadi menyeimbangkan waktu dan alokasi waktunya agak sulit. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan yang dihadapi guru dalam tahap asesmen. Yang pertama, guru terbiasa menerapkan standar penilaian bagi peserta didik. Kalau dulu menggunakan KKN, sekarang menerapkan KKTP. Kemudian nomor 2 adalah mindset guru yang menganggap nilai selalu berhubungan dengan angka. Dan yang terakhir, kesulitan guru dalam melakukan penilaian terhadap produk belajar siswa yang bervariasi. Selanjutnya. Oke, pada tahap pelaksanaan, di sini terjadi kesulitan dalam implementasi proses pembelajaran berdiferensiasi yang mengharuskan guru untuk memfasilitasi setiap gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Kemudian waktu yang tersedia sebenarnya tidak cukup. Nah, di sini kesulitannya itu mengimplementasikan atau mengisi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi gaya belajar siswa yang sudah pernah kita pelajari. Terdapat 3 gaya belajar ya. Kemudian antara waktu yang tersedia seperti yang sudah pernah dipraktekkan dalam PPL pun antara semua yang harus kami selesaikan dalam modul ajar itu, kalau dalam 2 jam pelajaran atau 1 kali mengajar itu tidak mungkin selesai. Nah, oleh karena itu apalagi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu akan sangat sulit. Kemudian poin kedua, guru sering kali berfokus pada output atau hasil yang dihasilkan siswa dari proses pembelajaran. Nah, di sini kebanyakan guru, bahkan dari zaman saya SD, SMP, SMA, kebanyakan guru itu hanya berfokus pada tes sumatif atau di akhir saja. Sementara guru itu kebanyakan melupakan tentang penilaian formatif ya. Jadi selama pembelajaran guru itu kurang memperhatikan tentang sisi penilaian sikap dan keterampilan. Oke, selanjutnya.
dari beberapa tahap tadi ya, sebelumnya ada perancangan dulu, kemudian tahap pelaksanaan sama asesmen. Dari berbagai permasalahan itu kami menawarkan beberapa solusi di sini. Yang pertama yaitu diadakan komunitas belajar guru. Nah, di sini komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini di kurikulum merdeka itu kan ada platform Merdeka Belajar itu ya. Kalau guru bisa ikut di yang Merdeka Mengajar. Contohnya itu, sama ada FGMB juga, tuh komunitasnya di antaranya. Kemudian solusi yang kedua yaitu diadakan pelatihan dan seminar untuk guru. Nah, selain kalau diadakan kan mungkin dari pihak sekolah bisa mengadakan seminar untuk guru. Nah, kalau secara mandiri atau pribadi juga bisa, guru bisa ikut baik itu seminar maupun pelatihan online, karena sudah banyak juga pelatihan yang dilaksanakan secara daring atau online. Baik, untuk solusi yang ketiga adalah diadakannya fokus group discussion yang sifatnya berkala untuk mengevaluasi dan merevisi penerapan Anesthetic by Design dalam pembelajaran. Jadi untuk solusi ketiga ini, guru-guru yang telah melaksanakan atau telah mengimplementasikan Anesthetic by Design dalam pembelajarannya itu bisa saling sharing apa yang telah berhasil atau apa yang perlu diperbaiki, sehingga nantinya untuk proses pembelajaran selanjutnya bisa lebih sempurna dalam pengimplementasian Anesthetic by Design. Kemudian yang keempat adalah guru melaksanakan pembelajaran secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ini juga salah satu solusi yang paling berpengaruh juga, karena guru sebagai sosok yang mengimplementasikan secara langsung dalam pembelajaran UBD ini. Jadi sudah sepatutnya bahwa guru harus bisa belajar atau memiliki inisiatif secara mandiri untuk mengembangkan diri dalam mengimplementasi Understanding by Design ini. Ya, dari pemaparan masalah, identifikasi masalah yang telah kita peroleh dan juga solusi yang kita tawarkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai guru kita harus menyadari bahwa perubahan itu adalah suatu hal yang pasti, dan kita sebagai pendidik di dunia pendidikan ini kita harus terbuka oleh perubahan-perubahan itu. Nah, kita sebagai guru ini hendaknya selalu mengikuti perkembangan yang ada sehingga kita tidak akan ketinggalan begitu. Kemudian apabila kita sudah mengikuti perkembangan itu, kita mampu merancang pengalaman baik yang nantinya peserta didik memiliki pemahaman yang sejati dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Kemudian jika ada kritik, saran, masukan, silakan. Dan masukan juga boleh seperti itu. Iya, mau ada yang menambahkan atau bisa. Tapi mudah-mudahan tidak yang terbiasa di Indonesia itu ganti nama dan supaya dapat mengajukan anggaran yang lebih besar. Kurikulum kan ganti-ganti terus toh. Jadi intinya sama atau tidak itu kalau ada perbedaannya itu oke. Itu dapat. Yang kedua, dulu ada guru inti ya. Sekarang namanya guru penggerak. Apa sih bedanya? Dulu kita pakai RPP, sekarang modul ada. Nah, mudah-mudahan yang terjadi bukan itu ya, mudah-mudahan. Jadi memang we are going to improve ya, supaya terjadi selalu improvement yang nama lainnya nanti menjadi continuous improvement gitu ya. Ada continuous improvement. Nah, guru yang kita alami nanti ya, sebagai guru yang masalahnya mungkin ada masalah nggak on the first step. Ada di the first step itu yang masih masalah apa? Itu kan? Itu. Jadi masalah saya dihadapi dulu ada masing-masing langkah ini apa saja gitu. Kalau tadi solusinya memang ya paling makin banyak pelatihan, makin banyak fokus discussion, banyak membaca dan seterusnya itu memang oke ya. Tapi mungkin perlu tapi mudah-mudahan juga masalah itu ya.
dalam menyusun modul ajar, kemudian di awal itu memilih CP, kemudian menentukan memilih elemen, sudah nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Dari elemen itu kemudian merumuskan indikator atau tujuan pembelajaran, masalah apa enggak? Jadi kalau ngajar menyimak berbicara itu indikatornya apa saja? Kalau ngajar membaca dan memirsa, indikator dan tujuannya apa saja? Kalau mengajar menulis dan mempresentasikan itu apa saja? Itu sudah nggak masalah ya? Masalah ya. Kemudian yang di langkah kedua, langkah kedua apa? tahap asesmen. Ya. Jadi bagaimana nanti kita mengujinya? Bagaimana kita mengukur how far the student gitu ya? Sejauh mana nanti siswa akan mencapai tujuan yang kita rumuskan. Saya kira ini sudah paham ya yang namanya assessment, learning, assessment, learning, assessment of learning. Ya. Yang pernah saya contohkan kalau misalnya reading itu kan indikatornya 6. Soal yang baik kan kelipatan 5 atau 10 tuh. Jadi kalau misalnya indikatornya 6 tapi soalnya 10, berarti yang 4 indikator masing-masing 2 soal, yang 2 indikator 1 soal. Karena topik cukup 1 soal, karena kan satu kan mesti topiknya yang 1 gitu. Mungkin reference of pronoun cukup 1, tapi nanti mungkin yang teks kedua yang tetap topik hanya 1, yang kedua mungkin yang contextual meaning of it hanya 1 gitu ya, mungkin bisa 1. Nah, yang harus banyak berkreasi dan kreatif untuk yang ketiga ini. Langkah ketiga apa? Pelaksanaan. Nah, ya. Berarti yang harus lebih kreatif sehingga bisa memenuhi yang tadi kebutuhan 3 level siswa tadi ya. 3 level siswa. Apalagi nanti kalau yang ngajarnya di sekolah yang agak mencil gitu berarti kan hampir semuanya terus gitu ya. Tapi belum tentu ya. Artinya IQ kan kadang-kadang kalau orang kan mengatakan terpengaruh gizi gitu ya. Kalau saya berarti IQ-nya harus jelek. Zaman saya kan nggak bergizi maka. Hanya mungkin waktu itu makanannya masih natural gitu ya. Bawa sambal ke kebun kalau orang Ciamis itu kan. Oke. Tinggal. Nah, ya. Kalau sekarang kan semuanya sudah terpolusi. Tapi logikanya anak-anak kamu itu lebih bergizi kan makanannya. Ya, yang makanan kamu kan lebih bergizi dari makanan saya, harusnya kan logikanya gitu loh. Tapi ya belum tentu Allah itu mentakdirkan kita bermacam-macam gitu kan. Tapi alhamdulillah kita lahir dalam keadaan normal gitu ya. Alhamdulillah. Dan mungkin kita di atas normal ya. Pasti bisa kuliah S1, bisa kuliah PhD kan IQ-nya kan pasti oke. Nah, cuman kita bisa mensyukuri itu enggak dengan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sama kita punya HP dan laptop, tapi kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal ya. Kan ada fitur-fitur yang malah kita tidak tahu gitu kan. Ya, mungkin kita juga demikian. Kita sudah diberi IQ yang jos, tapi tidak kita manfaatkan secara. Nah, itu mungkin yang langkah-langkah ketiga yang perlu kreativitas dan variasi dari guru sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa, bisa membawa siswa mencapai tujuan, bisa membuat siswa menjadi otonom dan seterusnya.
Itu, terima kasih. Ya, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.